Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Februari tahun 2024 tercatat sebesar 4,82% atau sekitar 7,2 juta orang. Di antaranya adalah lulusan diploma sebesar 173.846 orang, sedangkan lulusan universitas sebanyak 871.860 orang. Tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan pendidikan tinggi menyoroti ketidaksesuaian antara standar pendidikan dan tuntutan pasar tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Salahuddin, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Rizka Zetiah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai entrepreneurial literacy and business development strategies for independent entrepreneurial student at the State University of Jakarta atau CEPTO Pramo. Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh, di sini kita akan membahas terlebih dahulu terkait abstrak, di mana artikel ini akan mengembangkan kerangka konseptual yang mengeksplorasi hubungan antara literasi kewirausahaan dan strategi pengembangan usaha di kalangan mahasiswa program Wirausaha Merdeka di Universitas Negeri Jakarta. Literasi kewirausahaan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap-sikap yang relevan dengan kewirausahaan tentunya sangat penting untuk mengembangkan strategi usaha yang efektif dan juga efisien. Artikel ini juga akan membahas terkait isu dan juga tantangan terkini seputar literasi kewirausahaan, komponen penting dari strategi pengembangan usaha, dan bagaimana kedua variabel ini saling terkait untuk mempengaruhi wirausaha mahasiswa. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait introduction atau pendahuluan, di mana berbagai faktor dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan kewirausahaan merupakan salah satu faktor utamanya. Perusahaan memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian karena mereka tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga mendorong sebuah inovasi. Menurut Murni, yang dikutip dalam Diniyah dan Fisabilillah tahun 2022, tujuan utama kegiatan ekonomi suatu negara adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan memaksimalkan kesejahteraan warga negaranya. Peningkatan produksi barang dan jasa yang berkelanjutan disertai distribusi kekayaan yang adil merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yang stabil. Nah, namun tentunya hal ini juga masih cukup sulit dicapai dikarenakan masih banyak faktor untuk mencapai hal tersebut. Salah satunya adalah tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi di negara kita. Nah, kemudian di mana fenomena ini juga mengindikasikan adanya ketidakseimbangan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi meningkatnya jumlah lulusan universitas setiap tahunnya. Kondisi ini juga tidak hanya mempengaruhi mereka yang menganggur, tetapi juga perekonomian secara keseluruhan. Nah, kemudian literasi kewirausahaan juga mengacu pada serangkaian kompetensi, termasuk hal-hal yang telah saya sebutkan dalam abstrak seperti keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap-sikap yang berhubungan dengan kewirausahaan. Nah, di sisi lain juga strategi pengembangan usaha mencakup metode ataupun cara yang digunakan untuk mengembangkan dan juga mempertahankan usaha. Nah, bagi wirausaha merdeka, yaitu mahasiswa yang mengikuti program tersebut, tentunya sangat penting untuk menyelaraskan antara literasi kewirausahaan tersebut dengan strategi pengembangan usaha. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas kerangka konseptual terkait literasi kewirausahaan dan juga strategi pengembangan usaha di kalangan mahasiswa pada program Wirausaha Merdeka di Universitas Negeri Jakarta. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait issues pertaining to entrepreneurial literacy and business development strategies atau isu-isu terkait literasi kewirausahaan dan strategi pengembangan usaha. Nah, di Indonesia, pengembangan sektor kewirausahaan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional. Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo menerbitkan peraturan Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional periode tahun 2021 hingga 2024 yang resmi ditandatangani pada tanggal 3 Januari tahun 2022. Nah, hal ini sebagai langkah awal strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan kewirausahaan di Indonesia. Karena peraturan ini juga dikeluarkan sebagai respon terhadap rendahnya rasial wirausaha di Indonesia
yang saat ini baru mencapai 3,47% dari total penduduk. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju yang rasio wirausahanya itu sudah mencapai lebih dari 10%. Nah, sebagai respon dari permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan sebuah program yang bernama Wirausaha Merdeka pada tahun 2022 sebagai bagian dari kebijakan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, program itu dirancang untuk menumbuhkan minat berwirausaha di kalangan mahasiswa dengan memberikan pengalaman langsung dalam mengelola usaha dan menawarkan solusi ataupun hal-hal yang diperlukan atas tantangan bisnis yang real gitu secara nyata. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya terfokus pada pendidikan akademis, tetapi juga mereka akan memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis dalam membangun dan mengelola usaha mereka. Nah, mahasiswa yang mengikuti program Wirausaha Merdeka ini tentunya mereka akan dibekali dengan berbagai sesi pelatihan, pendampingan, dan juga akses ke sumber daya yang relevan untuk memulai usaha mereka. Kemudian juga dengan semakin meningkatnya tantangan global dan tentunya juga hingga sekarang ini perkembangan teknologi semakin meningkat, maka dibutuhkan wirausaha yang memiliki kemampuan lebih gitu dibandingkan mereka yang hanya membuka usaha secara amatiran seperti itu. Nah, mereka tentunya harus memiliki literasi kewirausahaan ataupun pengetahuan terkait kewirausahaan yang memadai untuk menghadapi berbagai resiko dan juga peluang selama mereka membangun usaha tersebut. Kemudian di sisi lain literasi wirausaha juga sama pentingnya karena literasi usaha itu tidak hanya mencakup pengetahuan hal-hal dasar, tapi juga mencakup berbagai pemahaman tentang pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Nah, kemudian saya juga telah menemukan berbagai penelitian terdahulu, di mana di sini saya mengambil dua penelitian sebelumnya. Yang pertama dilakukan oleh Fatmasari pada tahun 2023, dan yang kedua adalah penelitian dari Arif et al. Pada tahun 2024. Nah, di mana kedua penelitian ini adalah menyimpulkan dan juga hasil dari penelitian tersebut bahwa variabel literasi kewirausahaan ini memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap strategi pengembangan usaha. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas terkait entrepreneurial literasi atau literasi kewirausahaan, di mana menurut Adam dan Ham tahun 2001, literasi adalah kemampuan menulis, membaca, berpikir, mendengarkan, dan juga mengamati. Literasi juga digunakan untuk menyusun pesan melalui susunan huruf dan tujuan untuk mencatatnya, yang dikutip dalam Kres 2003. Nah, tapi eh, definisi literasi telah berkembang seiring berjalannya waktu, sebagaimana dinyatakan oleh Palupi et al. Tahun 2020. Literasi adalah kemampuan individu untuk mengelola dan memahami informasi selama proses membaca dan menulis. Seiring berjalannya waktu, definisi literasi terus berubah sejalan dengan perkembangan zaman. Kemudian kewirausahaan didefinisikan oleh Duanita pada tahun 2022 sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan ide dan strategi yang inovatif untuk menciptakan lapangan kerja dan berupaya meningkatkan kualitas hidup. Nah, selain itu juga menurut Drucker yang dikutip dalam Olia et al. Tahun 2021, mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan juga unik. Nah, kemudian juga menurut Zimmerer, kewirausahaan adalah proses penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan menemukan cara untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, oleh karena itu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa literasi kewirausahaan merupakan kemampuan seorang wirausaha dalam memahami pengetahuan yang juga berkaitan dengan kewirausahaan sebagai landasan dalam menjalankan usahanya. Nah, kemudian indikator dari literasi kewirausahaan menurut Mariasi tahun 2022 adalah yang pertama pengetahuan dasar kewirausahaan, yang kedua yaitu tentang ide dan peluang usaha, dan yang terakhir adalah pengetahuan tentang berbagai aspek dalam menjalankan usaha. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait bisnis development strategis ataupun strategi pengembangan usaha,
di mana pengembangan usaha itu mengacu pada upaya yang dilakukan oleh pengusaha untuk memperluas usahanya, baik melalui kerjasama pendanaan, pemasaran, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha tersebut. Nah, kemudian juga menurut penelitian dilakukan oleh Endang Purwanti tahun 2012, pengembangan usaha mengacu pada kemampuan pengusaha untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang pada nantinya akan berdampak pada peningkatan taraf hidup pengusaha tersebut. Nah, kemudian juga kita bisa menyimpulkan bahwa eh, pengembangan usaha tidak hanya meningkatkan efektivitas, tetapi juga mendorong kolaborasi dan memperluas jangkauan pasar. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Finches tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengembangan usaha mencakup beberapa aspek, yaitu tidak hanya meningkatkan efisiensi, kapasitas alat dan proses produksi yang sudah ada, tetapi juga memperluas kapasitas faktor produksi yang tersedia. Hal ini meliputi penambahan pabrik, peralatan, sumber daya manusia, armada transportasi, modal, dan lain-lainnya. Nah, kemudian berdasarkan penelitian Soriana pada tahun 2014, keberhasilan suatu usaha dapat diukur dari beberapa faktor utama, antara lain besarnya modal yang dimiliki, pendapatan yang dihasilkan, volume produk atau jasa yang terjual, serta banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait the relationship between entrepreneurial literacy and business development strategies, atau hubungan dari kedua variabelnya, yaitu hubungan literasi kewirausahaan dan juga strategi pengembangan usaha. Nah, keterampilan berwirausaha yang juga dikenal sebagai literasi kewirausahaan merupakan faktor eksternal yang cukup penting atau bahkan sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan suatu usaha, karena semakin tinggi literasi kita, tentunya juga semakin tinggi keberhasilan usaha kita gitu, peluang untuk kita berhasil dalam berwirausaha. Begitupun sebaliknya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Fauzia tahun 2018 yang menyatakan bahwa literasi kewirausahaan merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman lapangan yang kemudian dikumpulkan, diteliti, dan digunakan sebagai sumber informasi yang berharga bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, kewirausahaan juga dianggap sebagai disiplin ilmu teoritis dan juga praktis. Nah, dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa literasi kewirausahaan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan usaha. Karena dengan literasi tersebut, seorang wirausahawan dapat lebih mudah merancang sebuah strategi usaha dan juga menghasilkan ide-ide baru yang memungkinkan mereka bisa bersaing di pasar. Nah, selanjutnya adalah conceptual framework terkait entrepreneurial literacy and business development strategies, di mana dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu ditemukan dalam penelitian sebelumnya juga, dapat dinyatakan bahwa literasi kewirausahaan memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap keberhasilan usaha. Nah, kemudian rangka literasi kewirausahaan dalam penelitian ini diadaptasi dari variasi tahun 2022 dengan 3 indikator yang mungkin sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Yang pertama itu pengetahuan dasar kewirausahaan, yang kedua adalah pengetahuan tentang ide dan peluang bisnis, dan yang ketiga adalah pengetahuan tentang berbagai aspek dalam menjalankan usaha. Nah, kemudian sedangkan untuk struktur pengembangan usaha diadaptasi dari penelitian Suryana tahun 2014, di mana keberhasilan usaha dapat diukur melalui beberapa faktor, antara lain jumlah modal dimiliki, pendapatan yang dihasilkan, volume produk atau jasa yang dijual, dan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Kemudian juga menurut penelitian dilakukan oleh Suryana tahun 2011, wirausahaan tidak akan berhasil jika tidak memiliki pemahaman, kemampuan, dan juga kemauan untuk melakukannya. Begitu pula dengan Michael Harris, bagaimana dikutip dalam Suryana tahun 2014, yang menyatakan bahwa seorang wirausahawan tidak akan berhasil jika tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang memadai. Dengan kata lain, wirausahawan yang berhasil adalah mereka yang memiliki kompetensi, yaitu gabungan dari pengetahuan, keterampilan, kualitas pribadi seperti sikap, motivasi, nilai, dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan tugas atau kegiatannya.
Nah, kemudian juga kerangka konseptual yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, di mana model ini juga menyediakan pedoman teoritis untuk melakukan penelitian tentang pengembangan usaha dalam ruang lingkup mahasiswa dalam program Wirausaha Merdeka di Universitas Negeri Jakarta. Nah, terdapat dua variabel, yaitu ada variabel independen dan juga variabel dependen, di mana untuk variabel independennya itu adalah literasi kewirausahaan atau entrepreneurial literasi, di mana indikator-indikator ini telah saya jelaskan, pas saya sebutkan sebelumnya. Dan untuk dependent variabel atau variabel independen yaitu ada business development strategis ataupun strategi pengembangan usaha dan juga indikatornya telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di mana kerangka konseptual tersebut menunjukkan bahwa literasi kewirausahaan secara langsung dapat mempengaruhi perumusan dan juga penerapan strategi pengembangan usaha. Nah, mahasiswa dengan literasi kewirausahaan yang lebih tinggi diharapkan dapat mengembangkan strategi usaha yang tentunya lebih adaptif, yang lebih tangguh, dan juga dapat memiliki peluang keberhasilan usaha yang lebih besar. Nah, kita telah sampai di akhir, yaitu conclusion ataupun kesimpulan, di mana literasi kewirausahaan merupakan komponen penting keberhasilan suatu usaha bagi mahasiswa dengan memahami hubungan dari antara literasi kewirausahaan dan juga strategi pengembangan usaha. Tentunya juga kita dapat mempersiapkan mahasiswa untuk bisa lebih baik gitu untuk menghadapi berbagai tantangan dalam bidang wirausaha. Nah, kerangka konseptual yang disajikan juga dapat menekankan pentingnya memadukan literasi kewirausahaan ataupun pendidikan kewirausahaan dengan pengembangan strategi usaha yang praktis. Dan ini merupakan referensi yang telah saya gunakan dalam penelitian ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.